Halo teman-teman, Risman di sini. Kembali lagi kita ngomongin usaha rental PS dari nol khusus pemula ya. Teman-teman, ketika saya mulai rental PS dengan hanya satu unit PS dan satu unit TV tentunya ya. Dan TV-nya pun itu menggunakan TV yang ada di rumah. Ukurannya 40 inch ya. Dan alhamdulillahnya laku ya dan terus berkembang sekarang menjadi 2 unit. Dan dari 2 unit ini saya belum berani menambah unit, baik itu PS3 atau upgrade menjadi PS4 karena market di sini masih belum support lah ya. Jadi kebetulan yang main ke rental saya itu di kisaran usia SMP dan SMA pun itu kelas 1 kelas 2 lah gitu ya. Ada beberapa mahasiswa tetapi tetap aja mereka lebih suka bermain di PS3, entah kenapa kalau di sini ya. Teman-teman, memulai usaha dari nol ya tentu tidak mudah ya, karena harus sabar juga, harus ya kita nggak tahu kapan usaha kita tiba-tiba hari ini tidak ada yang main sama sekali gitu, atau tiba-tiba penuh banget ya, yang akhirnya ngegoda kita untuk pengen cepat-cepat beli unit gitu. Nah itu sih tantangannya ya. Jadi ketika PS-nya laris banget, tiba-tiba kita pengen nambah gitu ya, tetapi ketika berkurang jam rentalnya gitu, nah kita juga kepikiran untuk gimana nih ya usaha PS ini, apakah masih bagus nggak di 2023 gitu. Nah ternyata dari mulai saya buka rental sampai hari ini tidak pernah satu hari pun rental kosong ya. Yang berubah hanya jam saja. Jadi dari dari awal buka waktu itu ketika libur sekolah, anak-anak itu bermain dari pagi sampai malam. Dan ketika jam masuk sekolah, apalagi kemarin awal-awal masa MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, mereka bermain hanya dari jam 5 sore lah ya, sore sampai malam. Mungkin karena capek, karena sampai sore ya. Selama 1 minggu itu. Dan kemudian setelah itu mulai stabil ya, dan stabilnya itu karena anak-anak pulang jam 12 di sini kalau SMP, dan SMA itu sekitar jam 2 atau bahkan ada yang jam 3 ya. Nah maka yang main PS itu dari jam 2 siang sampai malam, hanya itu saja yang berubah. Memang tidak seramai weekend ya. Tetap kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Dan teman-teman, hal itu menunjukkan bahwa rental PS itu masih sangat luar biasa, bisa dijadikan mata pencaharian. Mau sampingan, mau utama ya, itu mah pilihan teman-teman ya. Kalau teman-teman sekarang punya pekerjaan utama dan pengen usaha sampingan, rental PS cocok lah gitu. Atau teman-teman sekarang lagi bingung nih mau mencari penghasilan utama gitu ya, rental PS juga cocok gitu ya, selama memang kita mengetahui kondisi tempat kita buka rentalnya gitu ya. Karena ada juga beberapa teman saya buka rental PS mungkin terlalu di pinggir desa ya, terlalu di marketnya nggak ketemu ya. Jadi ketika buka pun ya paling sehari 3 jam 4 jam udah gitu ya, sehari 3 jam 4 jam atau 6 jam maksimal udah gitu. Dan itu pun tidak tiap hari seperti itu ya. Nah ternyata ya memang di sana rata-rata orang tuanya itu mata pencahariannya bertani, dan anak-anaknya ketika pulang sekolah pun kebanyakan bantu orang tua dulu gitu, dan mereka kepotong-kepotong gitu ya. Misalnya pulang sekolah bantu orang tua ngaji, dan malamnya ya sudah, malamnya nggak bisa main PS karena mereka capek, mereka lebih banyak nongkrong misalnya gitu. Nah
Kalau anak-anak SD-nya nggak bisa juga karena besoknya sekolah dilarang sama orang tuanya. Atau ada juga yang malam-malam itu ngaji gitu anak-anak di sini ya di tempat teman saya buka rental. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kelihatannya sepele tetapi pada akhirnya menentukan jalannya eh, rental PS ya. Tetapi kalau di tempat saya alhamdulillah dari mulai buka sampai hari ini tidak pernah sepi, tidak pernah kosong ya. Ada pun masalah ya seperti sticknya rusak gitu, gamenya harus diupdate gitu, itu aja sih. Itu malah selain rental ya seperti biasa buka warung kecil-kecilan gitu ya, buka minuman, buka makanan gitu. Dan itu sangat support, sangat menunjang untuk menaikkan omset ya gitu teman-teman. Jadi rental PS di 2023 ini masih oke banget ya. Nah, lalu yang kemudian yang saya rasakan hari ini ketika di tempat saya ini mulai ada beberapa rental yang baru ya. Bahkan ada yang rental PS5 bahkan ya. Jadi PS3, 4, 5 di tempatnya sudah ada. Itu artinya peminatnya lumayan bisa dijangkau lah. Tetapi saya pun tidak tahu update perkembangannya seperti apa. Nah, yang kemudian dibutuhkan untuk bersaing agar rental kita kompetitif ya seperti kita melakukan diferensiasi ya yang pertama. Yang berikutnya ya positioning saja ya. Positioning, ngebangun brand gitu. Keunggulan rental PS kita tuh apa sih gitu ya. Seperti halnya para mentor selalu bilang dalam membangun usaha selain kita membuat produk yang bagus, lalu kita harus memiliki positioning melalui brand ya, melalui pembeda itu tadi gitu ya. Kalau tidak salah sih begitu ya yang saya pernah ikuti, kursus-kursus yang pernah saya ikuti dan buku-buku yang pernah saya baca ya, kita harus membangun brand untuk positioning yang kuat gitu ya, yang bagus. Nah, saya coba tuh saya bangun positioning di mana rental PS saya dibuat senyaman mungkin sesuai game yang paling laris di sini, misalnya game bola ya. Nah, game bola di sini laris banget, hampir tiap hari mereka tidak ada bosannya tiap hari bermain game itu. Maka saya kondisikan di sini dengan menggunakan rumput sintetis, alas duduknya rumput sintetis, lalu menggunakan ya pokoknya didesain seperti lapangan futsal mini ya gitu. Seperti sesuatu yang memang menambah suasana ketika bermain PES gitu. Ditambah dengan kedai-kedai angkringan gitu di tempat saya, bukan kedai-kedai angkringan, maaf, ditambah dengan warung angkringan di mana mereka bisa mengambil sendiri gitu ya, self service lah bahasa kerennya gitu ya, dan seru lah gitu. Mereka seperti ya nyaman aja seperti di kafe gitu. Nah, mungkin itu yang saya lakukan untuk positioning ya, karena saya cermati di rental-rental yang lain ya, kompetitor gitu ya biasa aja gitu, ada yang lantai saja gitu, dan dekorasinya cuman ya ada gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar game gitu, poster-poster game maksudnya gitu ya, hanya seperti itu saja. Jadi hal itulah yang kemudian membuat mereka nyaman gitu, dan terus kembali ke bermain di rental saya. Jadi benar juga apa kata mentor, positioning itu penting, yang kemudian kita nggak perang harga ya. Karena kalau melihat harga di rental saya itu ada dua tipe ya. Yang satu karena tipenya yang satu kecil, yang satu besar, yang satu 40 inch ya, itu saya nggak ganti, tetap aja saya pakai, tetapi harganya saya naikkan menjadi 5.000, dan yang kecil yang 32 inch harganya Rp4.000 gitu. Dan ternyata itu tidak merubah
peminat gitu, tetap mereka berani membayar 5.000 dengan bermain di TV yang besar. Jadi selisih 1.000 itu tidak dianggap tidak dianggap terlalu mahal marginnya gitu ya. Nah, ketika saya tanya kenapa menggunakan TV yang besar, kata mereka ya tidak jadi masalah mau TV kecil ataupun besar. Tapi karena memang di sini nyaman gitu ya, di sini enak gitu, di sini mereka bisa berlama-lama gitu. Nah, jadi ternyata memang merubah sedikit dekorasi rental dengan suasana yang nyaman ya, itu sangat berpengaruh kepada konsumennya gitu ya. Jadi daripada kursi gitu, mereka tidak suka kursi karena katanya kalau kursi terbatas misalnya cuma 2 gitu. Nah, kalau langsung kita menggunakan rumput sintetis, mereka ya seru aja gitu, bisa santai-santai, layah-layah lah, kayak begitulah kurang lebih. Dan itu teman-teman, jadi pentingnya positioning di berbagai macam bidang usaha ya, ternyata saya rasakan, saya praktekkan juga di rental PS, ternyata positioning itu penting, dan diferensiasi juga itu penting. Karena kalau di PS kita bingung ya diferensiasinya apa gitu, karena produknya ya itu produk jasa, maksudnya paling di pelayanan sama juga ya, mungkin tempat-tempat PS lain pelayanan ya gitu-gitu aja sama ya gitu. Seperti halnya pom bensin ya, pom bensin kan pasti pelayanan sama, senyum sapa gitu ya. Di hampir dimanapun servis itu ya begitu. Nah, yang kita lebihkan mungkin ya dekorasinya saja lah. Selebihnya seperti stick yang bagus itu kan bagian dari pelayanan ya gitu. Ada rusak sedikit kita benerin, update game gitu-gitulah. Nah teman-teman, itu saja, semoga informasi ini membantu dan bagi teman-teman yang mau memulai usaha rental PS dari nol, jangan ragu, mulai saja, action saja karena masih menguntungkan. Terima kasih.